Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin Pak, nama saya Muhammad Purnadewansa Saputra. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang potensi produk Kalbar Go Internasional, yakni madu hutan Kapuas Hulu yang diproduksi oleh APDS, yakni Asosiasi Priau Danau Sentarum. Baik, ketika kita pertama kali membeli madu APDS dalam jumlah 6 pieces, maka yang pertama akan kita dapatkan adalah satu buah packing seperti ini, di mana di packing ini dia ada nomor produksinya kapan, kemudian kode produksinya, dan kemudian dia expirednya kapan. Kalau ini produk yang saya pada hari ini dia expired pada bulan April tahun 25, dan ini produksi oleh Asosiasi Priau Danau Sentarum atau yang singkat dengan APDS. Nah, produk yang ada di dalamnya ini yang pertama, ketika kita membeli madu ini, yang pertama kita akan mendapatkan bungkusan atau packagingnya bentuk tas mungil cantik seperti ini, yang di mana di sini ada logo APDS, kemudian ada tulisan madu hitam, apis dorsata, dan kemudian di belakangnya ada cagar biosfer Danau Sentarum, di mana logo ini adalah logo yang melambangkan bahwa produk ini dipanen dan diproduksi langsung dari cagar biosfer, yakni Danau Sentarum. Nah, kemudian di sini ada logo APDS, kemudian logo Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian dia di bawah pembinaan Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Kementerian Kehutanan. Nah, di dalam bungkus ini dia akan berisi satu botol madu yang bentuknya seperti ini. Dia ada logo APDS-nya. Kemudian dia juga ada, nah ini dia sertifikat biosertifikat organik Indonesia. Kemudian di sini juga ada tulisan kode produksi. Kemudian dia diproduksi oleh Asosiasi Priau Danau Sentarum, ada tulisannya. Kemudian di sini juga ada sedikit deskripsi tentang madu apis dorsata. Kemudian selanjutnya di sini juga tercantum ada logo halal, kemudian logo cagar biosfer, dan juga ada expirednya. Di sini baik digunakan sebelum April tahun 2025. Kemudian juga ada logo pemerintahannya, yakni logo Kementerian Kehutanan, kemudian Taman Nasional Danau Sentarum, yakni lembaga yang membina langsung kawan-kawan petani di Danau Sentarum. Kemudian ini logo APDS-nya, logo Asosiasi Priau Danau Sentarum, dan juga ini ada logo dari Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, dia juga mencantumkan informasi gizi, nilai gizi daripada produk ini, yang terdiri dari enzim hidroksil gula reduksi sukrosa, kemudian padatan tidak laut air, kemudian kadar airnya. Nah, kadar air ini pada madu ini hanya sisa 21%. Baik, pada bungkusan ini dia dibungkus secara rapi oleh plastik pembungkusnya. Jadi kita buka pastinya bungkusannya seperti ini. Dibungkus seperti ini, dia bungkus ya walaupun posisinya di Danau Sentarum jauh dari boleh disebut perkotaan, tapi mereka cara packagingnya sudah cukup lumayan profesional karena ini dibina. Kemudian dia juga ada seperti segelnya, bahwa segel bahwa produk ini belum pernah dibuka setelah di packing. Nah, kemudian segelnya ini bisa dia menyatu dari label, kemudian pada saat dipasang, kemudian dia menyatu langsung ke atas, dan di atasnya ada tulisan 100% original. Nah, 70%, kemudian di sini ada tulisan 70% dari harga jual madu ini untuk petani dan kelestarian hutan Danau Sentarum. Nah, ini 70% dari harga jual madu ini untuk petani dan kelestarian hutan Danau Sentarum. Nah, ini juga sebagai branding mereka bahwa mereka melakukan budidaya ini menggunakan teknik panen lestari, yang dimana teknik ini adalah membudidayakan hutan sebagai habitatnya dan juga sebagai produsennya, dan kumbang juga sebagai produsennya dilestarikan agar tidak punah. Nah, secara bungkus ini, kemudian dalam ini, nah kemudian berkaitan dengan
isinya. Kemudian cara membukanya, kita buka label ini, kemudian kita buka produknya. Cukup mudah dibuka, walaupun kalau ibu-ibu misalnya atau anak-anak mungkin bisa lah membukanya, karena dia cukup mudah juga membukanya, juga menutupnya. Dan ini sangat rapat, dan material daripada produk ini dia menggunakan botol kaca. Dan saya juga pernah sedikit diskusi dengan rekan kenapa pilihannya botol kaca dan kenapa bukan botol plastik, karena ini kan agak berat untuk ongkos kirimnya kalau kita menggunakan botol kaca. Nah, menurut hasil pengalaman dan hasil penelitian, walaupun bukan penelitian ilmiah yang dapat dibuktikan secara ilmiah, tapi menurut hasil pengalaman dan penelitian mereka selama menjual madu, bahwa kalau madu disimpan dalam botol plastik itu dalam waktu rentang lebih dari 3 bulan, maka madunya nanti akan ada bau-bau plastiknya. Nah, katanya yang paling steril yang untuk menyimpan madu itu adalah yang paling baik adalah dari botol kaca. Nah, pemilihan dari produk ini dia menggunakan botol kaca agar menjaga kualitas daripada madu itu sendiri. Baik, setelah ini kita buka. Nah, dari segi kualitas madu ini, karena dia sudah 21% kadar air. Nah, ini kalau kita lihat dia bentuknya lebih kental karena dia sudah mengalami proses dehumidifikasi namanya. Nah, ini proses ini adalah di mana pengurangan kadar air menggunakan mesin yang berteknologi terkini. Nah, dari segi tekstur madu ini warnanya kuning keemasan, warna seperti warna emas. Dan ini dari tekstur madunya dia lebih kental daripada madu yang biasanya. Nah, madunya ini sangat kental, dan dari segi rasanya sudah pastinya rasanya akan lebih maknyus. Baik, nah rasanya sudah pasti akan lebih nikmat daripada madu biasa, karena dia terasa akan lebih kental dan warnanya juga lebih bagus. Dan dari segi packagingnya juga bagus. Saya rasa produk ini sangat berpotensi untuk diekspor ke luar negeri. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan tentang produk madu hutan PDS ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu, senyumnya manis, semanis madu, membuat hati selalu rindu. Madu, orangnya manis, semanis madu, cintaku suci hanya untukmu. Bila kau ada di sini.